alam semesta ini. Oh iya, resonansinya dikukut, dikandut, mesti golek gua. Nah, sing dadi pertanyaan uniknya, Sunan Kalijaga iku lurus nang alas, nang kali. Ya apa cara mbandulno iku bingung aku. Enak nang gua mesti wong Jawa iku golek sanggar pamujan yo. Suatu tempat ruangan kotak sing ndek sing hampir tanpa ventilasi wis. Wis mirip gua lah. Diresonasi. Nang tengah. Dadi sawape gak mlayu nanti-nanti ya. Enak nang alam iku sing aku bingung. Makanya misteri ini Sunan Kalijaga ya. Bahkan Rasulullah sendiri masih dikuasai roh. Ataupun saya Maulana Maghribi di dalam air malah kembali kepada tapane bayi. Nah ini tapa itu sampai nang atas bukit meditasi ya. Boleh nak meditasi penyatuan alam. Tetapi kalau sampai berarti dia sudah bisa menghadirkan nuat gaib kegaibannya dia sendiri untuk meresonasi. Untuk ngukup sama pembiasan cahaya dong, teleportasi teori ini Star Trek ya. Ngadeg tabung loro pindah deh. Nanti materi ku di energi no, dibungkus karo energi. Jadi dia dengan kecepatan cahaya yang medannya bisa meresonasi kan. Tipis, tebel, ora cahaya kan ngono. Dia lurus tanpa bandulan. Mendale karena sesuatu medan yang menabrak. Cahaya itu. Nah, teori cahaya, light stroke. Nah ini jadi ditep, didunungno nang kene, slap. Nah, itulah Rasulullah waktu Mi'raj. Jadi bukan lenyap. Memang dibungkus cahaya. Bayangno dirimu berkecepatan 300 km per jam, hitungan per jam. Kau numpak ninja gue. 300 km per jam. Dengan kecepatan Lamborghini juga sama 300 km per jam. Di total antara depan dan belakang beradu. Enggak usah nabrak. Nah, kecepatan pesawat itu 750 km per jam. Kecepatan gravitasi 1500, bahkan 2000 lah. Sistemnya disebut supersonik. Jikalau kecepatan yang ada pesawat ini 700, kecepatan satu kali gravitasi 1500. Kalau ada pesawat ulang-alik Challenger itu 5000 km per jam, berarti 3 kali kecepatan gravitasi. Nek bobot kepalamu itu 2 kilo dikalikan 3. Makanya wong nak numpak pesawat dengan kecepatan gravitasi ditarik dia cek, santep. Narik ini sudah bobotnya 6 kilo. Tubuhmu kalau bobotnya 75 kilo kalikan 3. Nah, jikalau itu kecepatan cahaya, teori Einstein 300.000 km bukan per jam, per detik. Rusak, gak dibungkus cahaya, hancur, api, ambiar seluruh elemen itu pecah. Jadi dibungkus cahaya Rasulullah. Itulah yang disebut buruh, kilat taktik. Teori ini Star Trek baru nemokno aku. Iki. Sutradaranya hebat itu. Sutradaranya sudah ilmu pengetahuan memang ya. Bodohnya wong Islam gak gelem nyelidiki, wong Yahudi pinter ya. Jadi per detik loh, 300.000 km per detik. Subhanallah di asrofi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, dihitung Pak. Berapa jarak matahari ke bumi? 150 juta kilometer. Kalau 300.000 km per detik butuh 8 menit. Diameter bumi 14.000. Kecepatan malaikat karena dibikin cahaya berarti berputar 1 detiknya 8 kali putaran.
hingga kita mengalir. Aku juga iki sak detik. Malaikat sudah 8 kali putaran dia. Maka EMC kuadrat koyok film The Flash. Dia akan melihat medannya berhenti. Dengan gerak biasa. Ikut teori ini. Jadi ada 2 kecepatan. Satu kecepatan cahaya berpindah tempat Rasulullah, Isra. Kemudian Mi'raj. Nek diukur teko kecepatan cahaya gak nyampe teko ars, Pak. Taruhan. Kalau 150 juta kilometer antara matahari ke bumi butuh 8 kali. Itu kalau bumi ini butuh 8 menit. Nyampe cahaya matahari. Ini bumi ini. Jupiter. Untuk mencapai Saturnus 8 jam. Kalau berangkat Isya subuh wis melek Kanjeng Nabi. Nyampekah ke pusat ars? Ndak. Antara galaksi Andromeda karo galaksi Bima Sakti diameternya 100 juta tahun cahaya. Diameter. Mencapai dari sini ke sini butuh 2 miliar tahun cahaya. 450 juta tahun cahaya. Cret. Lah Rasulullah ngakoni Mi'raj iku cuman 8 jam. Nyampe? Enggak, jauh. 500 miliar bintang menjadi satu galaksi. Oh, ini galaksi. Ini gitu, Pak. Ini galaksi Bima Sakti. Galaksi yang terdekat dengan Bima Sakti. Tata surya kita berada di pucuk ini ya. Matahari, Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, sampai Merkurius, Venus yang terdekat ini. Ini berada di pucuk galaksi Bima Sakti. Ini Andromeda. Jarak antara Bima Sakti sampai Andromeda ini 450 juta tahun cahaya. Ukuran kecepatan cahaya Sret yang 1 detik 300.000 km. Nah, sedangkan galaksi itu ada 500 triliun galaksi yang disebut universe. Oh, masih ada multiverse. Bayang dong galaksi itu. Berarti ars berada di pusat penciptaan alam semesta kan? Titik black hole, lubang hitam. Kita ke sana butuh 13,5 miliar tahun cahaya. Nah, Rasulullah gak nyampe. Berarti apa perjalanan kedua itu? Lintas dimensi. Ini bayangannya gue santono tenang ini. Wis, kau no. Kau. Iya, ono meneh. Ono meneh bayangan itu. Hanya diambil tok. Makanya aku perjalankan, bukan Rasulullah. Subhanallah di asroh bi abdi. Yang memperjalankan Allah. Maka aku perjalankan dia hambaku. Kalau Rasulullah nggak mampu. Makanya nak menurut tataran alam semesta, dengan apa menuju ke langit itu? Kecepatan cahaya nggak mampu. Subuh wae hanya nyampe Saturnus, belum melewati batasan tata surya. Apalagi pusat galaksi. Sedangkan galaksi itu sak rokok iki. Dari keseluruhan alam semesta sak omahku. Dan bumi berada di sini. Iki omahku keseluruhan alam semesta loh. Sak rokok iki galaksi Bima Sakti, Milky Way. Kemudian ini jarak yang terdekat galaksi Magellan, MT727. Oh, banyak. Ini ada triliunan gini. Terbagi dari 2 universe. Pusat sistem galaksi, polar slope. Sampai dia tertata rapi. Makanya kalau untuk ke ars, lantai sing atas itu gak nyampe dengan kecepatan cahaya apapun. Berarti Rasulullah hanya berpindah alam dimensi, yaitu angen-angen. Nah, makanya munggah mudun ketemu Nabi Musa kalamullah itu tadi. Hanya ketemu, ayo nganggo kecepatan apa? Sedangkan kecepatan yang tercepat di alam semesta cuman kecepatan cahaya. Tanpa apa-apa. Kecepatan apa sing dilakoni Kanjeng Nabi? Isuk nang ars. Tidaklah, dia berada di dalam dimensinya sendiri. Di situ dia menemui Allah.
Itu ada hubungannya dengan yang di belah dadanya. Ya? Berarti Oh, iya. belah dadanya. Iya. Jadi masuk ke dimensi. Iya, harus itu. Karena itulah pencipta yang dada terbelah itu pencipta nur. Khoyun nempelin nur. Wis jelas dari pemahaman. Dari pemahaman inilah yang akan nyampe. Selesai. Maka sesungguhnya mukulatul lilawadin cikiamu binafsi. Sampai malamnya kula Allah berbeda dari Allah. Dia tidak mampu dicentuh dengan jarak. Allah tak mampu dideteksi dengan jarak. Bahkan dia katakan jauh, dia dekat. Dia katakan dekat, dia olah jauh. Tergantung nggak bisa dideteksi jarak. Makanya kalau menghubungi Allah dengan suatu jarak itu keliru. Makanya Allah tidak di sana, tidak di sini, dan ada di sana, ada di sini. Maka Allah ada di mana-mana. Tuhan untuk sekalian alam dan Tuhan untuk siapa saja. Semi, nang di semi. Bukan sih kok nang lu ndak lenger-lenger. Nur ala nur. Anu siap-siap engko ngeterno. Iya, sik engko kok. Itu berarti cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Iku konsep koyo ngono kuwi piye pikiranmu nurun ala nurin? Piye sing cahaya di atas cahaya? Emang Gusti Allah iku terang benderang ngono ya? Mboten. Sumber daripada dark matter wa dark energi, materi gelap maupun energi gelap. Nggak bisa, teori ini Higgs boson, itu messenger God. Apa? Partikel penyimpan pesan, mari ngono sak jerone meneh ana partikel God itu, partikel Tuhan. Yang jerone ana nah itu tadi, dark matter wa dark energi. Materi gelap dengan energi gelap. Semua itu bergerak dari medan yang tak tampak. Piye le ngomong iki? Enggak nganggo mikroskop. Nek nganggo mikroskop satu inti atom dia mesti mempunyai dua pasangan atom hidrogen, proton, neutron. Dia bergerak cepat. Tengahnya ini loh yang membuat patung itu namanya kuark, atom ini. Jadi antara proton neutron dia berada pada satu lintasan elektron. Tengah-tengah itu mesti kosong. Ada suatu medan gelombang elektromagnetik dia bergetar. Makanya kita itu lah ngomong, kita ini hanya seonggok getaran. Tak punya apa-apa kita. Nah setelah kuak ini dalamnya kosmos, subkosmos, padat ya, padat. Ruang hampa kosong yang disebut dark matter, yang tanpa ada apa-apa, tapi itu ada. Kosong coba. Delok nang intine atom, tengahnya kosong. Apa namanya kok bisa dia melekat dan itu tidak bersentuhan, tidak bertabrakan. Sama dengan kejadian ini, galaksi tidak bertabrakan, ini yang makrokosmos. Nah ternyata ruang hampa kosong itulah yang diisi ini dark matter. Terus lantas pesawat Star Trek itu bahan bakarnya apa? Sing kecepatannya wapi, satu kecepatan cahaya. Biru, sak, langsung. Oh bahan bakarnya? Dark matter. Ternyata tidak ada yang kosong. Ini pun ada oksigen dan hidrogen. Ternyata tidak ada yang kosong. Lantas di ruang hampa itu, ruang hampa di sana, kan gak terobong. Iku bintang itu berkelip. Kenapa berkelip? Lebokno neon nang ngene banyu. Koyok ngono. Ternyata di luar atmosfer itu kan dibujui NASA, air itu. Maka Allah menyatakan, aku berada di atas air. Delok niku bintang kelip-kelip itu, seperti cahaya sing kelem nang banyu itu. Enggak percaya itu kok teropong, ojo percaya NASA rek, delok dhewe. Seperti suatu lentera yang ada di dalam air.
Aku biyen duwe ilang bulang di neraka gede ngono. Iku 5 juta tak apa sering neraka ngono kuwi ya. Ngukur jarak tak diafragma. Tetep diafragma itu kan hitungan. Wong aku ahli-ahli geometri kan. Jadi hitungan bintang ngono ngerti. Bintang kalau dia mati maka membesar dia. Matahari besok membesar hingga kan ngomong nang ora-ora masar kuwi sakilan bintangnya. Karena bintang kalau mau mati dia merah. Atom hidrogennya habis digantikan helium, dia membesar sampai bumi nanti tertelan, Cak. Wah, tertelan. Akhirnya sakilan ta wong. Wis gak sok mati meneh. Karena wis dibangkitkan. Begitu itu langsung meledos bintang. Wes langsung jadi bintang katai dia. Dia menciptakan lubang cacing. Memakan materinya sendiri. Disebut black hole. Lubang hitam itu. Nah disitulah ada 7 lubang hitam yang ganas. Dia makan dirinya sendiri. Tak ada yang mampu melepaskan diri dari black hole, termasuk cahaya itu sendiri. Lubang hitam mampu membengkokkan cahaya, jadi cahaya lurusnya bengkong itu. Lihat lubang hitam. Nah itulah Rodotul Jannah. Manusia yang di bumi kesedot kabeh, Pak. Srap. Dia ojo ndesit awakmu. Ojo ndesit kon niku meniru. Seperti itu yang terjadi, Pak. Setelah dia menelan semuanya, baru ada satu gotri yang ditelan dipadatkan nama Allah itu. Itulah yang namanya pulsa. Materi paling berat di alam semesta. Yang satu gotri wae bobotnya sekitar 7 triliun ton. Nah, mlebu nang bumi ku tembus meledos kaya inti atom. Sak bumine meledos itu. Ini namanya pulsar. Nah, matinya bintang itu disebut supernova. Ledakannya itu sampai bermiliar-miliar tahun terangnya itu. Dia memakan tubuhnya sendiri. Akhirnya menjadi bintang katai. Apa bintang katai? Seperti neon sampai panden terus sampai merem ono bekasnya, Kak. Iya. Itulah katai. Nah disitulah kita hidup di surga neraka yang padang tapi gak ono sering ini. Bekas daripada muntahan bintang tersebut namanya katai. Jadi masih ada sisa cahaya yang tanpa matahari. Itu namanya katai. Kan guru belajar ilmu astronomi. Lewat sampai ke sana. Itulah bintang katai. Teorinya. Lantas biar aku sama Pak Agus Mustafa berpikir, inilah mekanisme matinya alam semesta, jagat. Maka dulunya langit dan bumi bersatu. Al-Anbiya ayat 30. Kemudian aku pisahkan di antara keduanya. Teori Big Bang dengan suatu kekuatan. Berawal dari airlah suatu kehidupan. Ubur-ubur, bener loh ilmu pengetahuan. Al-Quran sudah jawab dulu. Nah, demikian pula 114 Al-Anbiya, aku gulung langit dengan tangan kananku. Seperti awal pertama aku ciptakan. Allah menyatakan alam semesta mengembang. Ilmu pengetahuan, Al-Quran menyatakan ternyata alam semesta, aku luaskan alam semesta. Ilmu pengetahuan, alam semesta mengembang. Kelak akan kugulung langit dengan kananku, tangan kananku. Suatu ciptaan yang mekanismenya berantai, bergulung. Sekarang berapa? 13,7 miliar tahun kurang 1,3 miliar tahun. Tak berhenti nih, gulung, des. Dah selesai. Kiamat. Dan kita berada di surga dan neraka, kholidina fiha, kekal kita di dalamnya. Kekal karo swarga sampai penciutan celit. Habislah selagi ada langit dan bumi. Madamati samawati wa ma fil ardh. Selagi ada langit dan bumi. Allah tidak pernah menyatakan kau kekal selagi ada aku. Allah cuma menyatakan madamati samawati wa ma fil ardh. Surat Hud ayat 107, 108. Kau akan kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Wis gak ono iku gak ono swarga, Cok. Karepe dhewe padane swarga nek mbahmu aja lho wanisan kowe enak ngono kuwi. Gak ono iku gak ono swarga, Cok.
Ayat itu jelas. Nek cerita ngono gak nontek sampai isu iki. Cerita ngono sampai isu iki. Gak nontek. Iki mengarah ke kematian, terputus jarinya sulit. Kalaupun bisa dikembalikan tidak seperti awalnya. Kelak hukum akan terbalik begitu mentok, duk, das, mengecil. Sekarang efek dari teori Big Bang menuju apa? Big Crunch, pemusnahan. Das, wah ini tersusun rapi. Begitu kembali, hukum terbalik, terpotong tangan kita akan balik. Maka di situ Allah membangkitkan orang mati seperti kita nyoting vas bunga. Jatuh dia, tang, putar ulang review, balik. Balik kan. Bangkit semua. Sing iso jelasno wong sing tau tobo sak sing duduk iku. Disitulah pengadilan yang hebat terjadi. Semua bintang hancur jadi kapal. Nek kepengen muksa, teorinya hampir sama. Teori yang ada kita teori materialistis. Hukum yang ada hukum kekekalan energi. Ilmu kimia